Malam di pelabuhan Tanjung Arwana terasa begitu berat. Kabut asin dari laut menutupi lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip, seolah takut menyinari apa yang terjadi di bawahnya. Di antara deru kapal dan bunyi ombak menghantam beton dermaga, terdengar langkah sepatu bot berat menjejak basah. Dialah Raka, lelaki berotot dengan tatapan tajam seperti hewan buas yang kehilangan arah. Di dunia bawah, orang-orang menyebutnya macan hitam, bukan karena tubuhnya dipenuhi tato bergambar harimau, tapi karena setiap kali ia datang, selalu ada darah yang tertinggal. Di tangan kanannya tergenggam besi panjang yang sudah berkarat, namun tetap ia gunakan sebagai senjata kebanggaan. Malam itu, Raka bersama 5 anak buahnya mengepung sebuah gudang tua, tempat kelompok rivalnya, geng serigala, mencoba merebut jalur penyelundupan. Dari balik kegelapan, suara gaduh terdengar, jeritan, benturan logam, dan dentuman kayu pecah. Dalam hitungan menit, gudang itu berubah menjadi neraka kecil. Raka bergerak cepat, matanya dingin, tak ada belas kasihan. Ia bukan sekadar berkelahi untuk uang, tapi untuk membuktikan satu hal, bahwa di dunia gelap ini, yang lemah harus tunduk atau mati. Tubuh-tubuh berjatuhan satu per satu. Bau darah bercampur dengan bau asin laut, menyesakkan dada. Raka menatap musuh terakhirnya, lelaki muda yang memohon ampun, lututnya bergetar. Tapi di mata Raka, belas kasihan adalah kelemahan. Dengan satu ayunan brutal, ia menumbangkan pria itu hingga terkapar tak bergerak. Hening, hanya suara ombak yang kembali terdengar. Namun di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang bergetar dalam hati Raka, sesuatu yang jarang ia rasakan, hampa. Setelah pertarungan itu, Raka duduk di tepi dermaga, menatap laut yang hitam legam. Ia merogoh sakunya, menyalakan rokok, dan menghembuskan asap panjang. Berapa banyak darah lagi yang harus gue tumpahkan buat tetap hidup, hah? Gumamnya lirih. Tapi tak ada jawaban, hanya suara laut dan angin malam. Di matanya terselip kelelahan, bukan karena pertempuran, tapi karena hidup yang tak pernah memberinya kedamaian. Di kejauhan, dari sebuah kios tua yang masih menyala redup, seorang gadis muda bernama Dini menatap Raka dengan wajah cemas. Dini adalah satu-satunya orang yang berani mendekati Raka tanpa rasa takut. Ia bekerja di warung kopi dekat pelabuhan dan sering memberi Raka segelas kopi hitam setiap malam setelah perkelahian. "Abang gak capek terus begini?" tanyanya suatu malam dengan suara lembut. Raka hanya diam, matanya kosong. "Yang mati, mati. Yang hidup, harus terus jalan," jawabnya dingin. Tapi dalam suaranya, ada sesuatu yang retak, seperti dinding batu yang mulai rapuh dari dalam. Raka sering berpura-pura kuat di depan orang-orang. Tapi di kesendirian, ia merasa seperti bayangan yang kehilangan tubuhnya sendiri. Ia tak tahu lagi mengapa ia berkelahi, mengapa ia menakuti orang, dan untuk siapa semua itu dilakukan. Di setiap malamnya, mimpi buruk selalu datang, wajah-wajah orang yang ia bunuh muncul satu persatu, menatapnya dengan mata penuh tanya. "Kenapa, Raka? Kenapa?" Dan setiap kali terbangun, ia hanya bisa menatap tangannya yang terasa kotor meski sudah dicuci berkali-kali. Suatu malam, saat ia berjalan melewati lorong gelap menuju tempat persembunyian, Raka mendengar suara azan Isya dari musola kecil di pinggir pelabuhan. Suara itu menggema lembut di antara suara kapal dan deru mesin. Entah kenapa, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, sebuah rasa asing yang menekan keras. Tapi seperti biasanya, ia menepisnya. "Doang gak bisa nyelamatin orang kayak gue," bisiknya pelan, sebelum kembali melangkah menjauh dari cahaya menuju gelap. Namun, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak ia sadari. Di bawah langit pelabuhan yang muram, di antara darah dan dosa yang masih menetes di tangannya, takdir sedang menulis bab baru dalam hidup seorang preman bernama Raka, bab tentang penebusan, yang akan mengguncang hidupnya jauh lebih keras daripada semua pertempuran yang pernah ia jalani. Malam itu, pelabuhan kembali bergemuruh. Hujan turun deras, menghapus jejak darah yang semalam membasahi lantai gudang tua. Namun, untuk Raka, hujan bukanlah penebus dosa, hanya pengingat betapa mudahnya segala sesuatu hilang begitu saja. Di tangannya masih melekat bau besi dan kematian. Ia duduk di warung Dini, basah kuyup, memandangi segelas kopi hitam yang mulai dingin. Dini tersenyum kecil, menatapnya dengan mata yang lembut, seolah berusaha menenangkan badai di dalam diri Raka. "Abang gak harus terus begini," katanya lirih. Raka hanya menghela napas berat, matanya tak berani menatap balik. "Udah terlambat, Din.
Hidup gue cuma buat berantem. Namun, malam itu berbeda. Dari kejauhan, suara motor menggelegar. 5 pria bersenjata tajam datang menantang, sisa-sisa geng serigala yang mencari balas dendam atas kekalahan semalam. Mereka menyerbu warung tanpa ampun. Dini berteriak panik, Raka langsung berdiri, tubuhnya seperti disambar petir. Pertarungan pecah di tengah hujan yang menggila. Suara dentingan besi, kursi terlempar, dan teriakan memenuhi udara. Raka berusaha melindungi Dini, tapi satu peluru nyasar melesat dari salah satu senjata rakitan, menembus kaca jendela, dan mengenai dada Dini. Waktu seolah berhenti. Raka terpaku, darah hangat memercik di wajahnya. Dini terjatuh ke pelukannya, matanya terbelalak namun senyumnya masih ada, samar. "Abang, udah waktunya berhenti," bisiknya pelan, sebelum tubuhnya lemas. Dunia Raka runtuh seketika, semua suara menghilang, yang tersisa hanya detak jantungnya yang menggema seperti genderang kematian. Tangan Raka gemetar, mencoba menahan darah yang mengalir deras dari tubuh gadis itu. Tapi sia-sia. Dalam hitungan detik, satu-satunya cahaya dalam hidupnya padam, dan Raka tahu, itu karena dirinya sendiri. Raka meraung di tengah hujan, memeluk tubuh Dini yang mulai dingin. Anak buah musuh kabur ketakutan melihatnya mengamuk seperti binatang terluka. Ia berteriak memaki langit, meninju tanah berkali-kali hingga tangannya berdarah. Tak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya. Dialah yang membawa maut ke hidup gadis itu. Dialah yang menyeret orang polos ke dunia kotor miliknya. Dan malam itu, di antara genangan air dan darah, Raka untuk pertama kalinya berbisik dengan suara serak, "Tuhan, kalau kau masih dengar, kenapa bukan gue aja yang kau ambil?" Beberapa jam kemudian, sirene polisi meraung mendekat. Raka menatap tubuh Dini untuk terakhir kalinya sebelum melarikan diri ke lorong belakang. Dadanya sesak, bukan karena takut tertangkap, tapi karena kehilangan arah. Ia berlari tanpa tujuan, diikuti bayangan Dini yang terus memanggilnya dalam pikirannya. Setiap langkah terasa seperti hukuman. Setiap napas seperti silet yang menggores paru-parunya. Dalam kegelapan itu, Raka tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari berganti, dan pelabuhan menjadi sunyi. Raka bersembunyi di sebuah bangunan kosong di pinggiran kota, tubuhnya luka-luka, wajahnya penuh kelelahan. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya duduk menatap dinding dengan mata kosong. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat Dini tersenyum dengan darah di bibirnya. Ia mencoba meninju dirinya sendiri, berharap rasa sakit fisik bisa menenggelamkan rasa bersalah di dadanya. Tapi tidak, rasa itu menempel seperti racun. "Gue pembunuh," katanya lirih, "bukan cuma buat musuh, tapi buat orang yang gue sayang." Di hari ketiga pelariannya, Raka hampir menyerah. Ia berjalan tanpa arah menuju jembatan di luar kota, niat untuk mengakhiri hidupnya mulai muncul di kepalanya. Namun di tengah jalan, tubuhnya ambruk karena luka yang belum sembuh. Pandangannya kabur, dan di sela hujan tipis, ia melihat siluet seorang lelaki tua berjubah putih mendekat. "Astagfirullah, nak, kamu kenapa?" Suara itu lembut namun tegas. Raka hanya sempat berbisik lemah, "Udah, biarin gue mati aja, Pak Ustaz," sebelum kesadarannya hilang. Ustaz Rahman, lelaki tua itu, memeriksa nadi Raka dan langsung membawanya ke rumah sederhana di pinggir desa. Ia tidak tahu siapa orang yang baru saja ia tolong, tapi di wajah keras penuh luka itu, ia melihat sesuatu yang lain, jiwa yang hancur tapi masih punya sisa cahaya. Dan disitulah, tanpa Raka sadari, langkah pertamanya menuju jalan taubat akan dimulai, bukan karena ia mencari Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang menemuinya di tengah lumpur dosanya sendiri. Raka terbangun di sebuah ruangan sederhana yang bau tanah dan kayu basahnya masih terasa. Di langit-langit, lampu minyak bergoyang pelan, menebar cahaya kuning redup. Tubuhnya perih, bekas luka di bahu dan punggung dibalut kain putih yang sudah mengering oleh darah. Ia mencoba bangkit, tapi nyeri membuatnya terkulai. Dari pintu yang setengah terbuka, seorang lelaki tua berjanggut putih masuk dengan langkah tenang, membawa semangkuk air hangat. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar," ucapnya lembut. Suara itu, entah kenapa, membuat dada Raka bergetar. Suara yang sama yang ia dengar di tengah hujan, suara yang menyelamatkannya saat ia ingin mati. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ustaz Rahman, pengasuh sebuah pesantren kecil di pinggiran hutan. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Raka, tidak menuduh, tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Kau terlihat tersesat, nak.
Kadang Tuhan sengaja menyesatkan kaki kita supaya hati kita kembali mencari arah. Raka terdiam lama. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun yang pernah ia tanggung. Ia tak menjawab, hanya menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ustaz Rahman merawatnya dengan kesabaran luar biasa. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil bersenandung ayat-ayat suci. Sementara Raka, duduk di beranda, menatap jauh, masih tenggelam dalam rasa bersalah. Setiap kali mendengar suara azan dari masjid kecil di seberang sawah, dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Kalau Tuhan memang ada, katanya suatu malam, kenapa dia nggak ambil gue waktu itu? Ustaz Rahman hanya tersenyum tipis. Mungkin karena dia belum selesai menulis ceritamu. Suatu sore, Raka mendapati dirinya membantu sang ustaz menimba air dari sumur. Tangannya masih lemah, tapi ustaz tidak memperlakukannya seperti orang yang patut dikasihani. Kau kuat, kata ustaz itu, kau hanya lupa caranya menggunakan kekuatanmu untuk sesuatu yang benar. Raka menatap wajah tua itu, ada ketenangan yang tidak pernah ia temukan di dunia hitamnya. Dalam diam, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan sesuatu yang asing, kedamaian. Namun kedamaian itu datang bersama rasa sakit yang tak kalah hebat. Setiap malam, mimpi buruk tentang Dini kembali menghantui. Dalam mimpi, Dini berdiri di tepi dermaga, memanggil namanya, dengan darah menetes di bibirnya. Abang, suaranya bergema, kalau benar abang sayang aku, berhentilah. Raka terbangun sambil menjerit, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ustaz Rahman selalu datang, menenangkan, lalu membacakan doa pelan. Tak apa menangis, nak. Air mata bukan tanda lemah, tapi tanda Tuhan masih memberi hati untuk merasa. Pagi berikutnya, Ustaz Rahman duduk di samping Raka sambil menatap langit fajar. Raka, katanya pelan, dunia ini memang keras. Tapi sekeras apapun, tidak ada hati yang terlalu busuk untuk dibersihkan, asal kau mau. Raka terdiam, menatap kedua tangannya yang dulu berlumur darah. Ia menggenggamnya kuat-kuat, seperti ingin menghancurkan dosa dengan genggaman sendiri. Tapi gue udah bunuh orang, Ustaz, bahkan orang yang gue sayang. Ustaz Rahman menatapnya penuh kasih. Kalau dosa sebesar itu bisa membuatmu menangis begini, artinya hatimu belum mati. Hari demi hari, luka di tubuh Raka mulai sembuh, tapi luka di dalam jiwanya masih berdarah. Ia mulai membantu pekerjaan di rumah Ustaz, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, menimba air. Walau hatinya masih berat, ada rasa lega setiap kali ia mendengar lantunan ayat dari pesantren di kejauhan. Ia tak tahu kenapa, tapi ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, bertahanlah. Jangan pergi lagi. Ustaz Rahman melihat perubahan itu, dan suatu sore, ia berkata, kalau kau sungguh ingin berubah, ikutlah aku ke pesantren Nurul Hidayah. Tempat di mana bukan hanya tubuhmu yang sembuh, tapi juga jiwamu. Raka menatap jauh ke sawah yang diterpa cahaya senja. Burung-burung terbang pulang, dan angin membawa aroma tanah basah. Dalam keheningan itu, ia tahu, hidup lamanya sudah mati bersama Dini. Tapi sesuatu di dalam dirinya ingin hidup kembali, bukan sebagai preman, bukan sebagai penakut, melainkan sebagai manusia yang baru. Ia menarik napas panjang, menatap Ustaz Rahman, dan dengan suara parau berkata, baik, Ustaz. Saya ikut, ajari saya cara hidup yang benar. Dan disitulah, perjalanan baru itu benar-benar dimulai, perjalanan seorang preman berdarah menjadi seorang pencari cahaya. Pagi itu, udara masih diselimuti kabut ketika Raka melangkah menyusuri jalan tanah bersama Ustaz Rahman. Di tangannya, hanya ada sebuah tas kecil berisi pakaian lusuh dan sisa hidup yang pernah ia miliki. Sepanjang perjalanan, suara burung dan gemericik air sungai menemani langkah mereka. Raka berjalan pelan, menunduk, merasa canggung dengan dunia yang begitu tenang. Dunia yang asing bagi tangan yang dulu terbiasa menggenggam senjata. Tenang saja, nak, ujar Ustaz Rahman sambil tersenyum, di Nurul Hidayah, yang kita pelajari bukan hanya kitab, tapi juga cara memaafkan diri sendiri. Raka hanya mengangguk pelan, menelan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ketika mereka tiba di gerbang pesantren, suara anak-anak mengaji terdengar menggema dari surau kecil. Pemandangan itu membuat langkah Raka terhenti. Hatinya bergetar. Ia memandangi santri-santri muda bersarung yang berlari sambil tertawa riang. Betapa jauh dunia mereka dari dunia yang pernah ia kenal.
Beberapa santri menatapnya dengan rasa ingin tahu, bahkan sebagian tampak takut melihat bekas luka di wajah dan tubuhnya. Raka merasa seperti binatang buas yang tiba-tiba dilepaskan ke tengah taman bunga. Ia menunduk, mencoba menahan perasaan malu yang mulai menghimpit dadanya. "Raka, mulai hari ini tempat ini adalah rumahmu," kata Ustaz Rahman lembut. Kalimat itu menancap di hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Rumah, kata itu terasa asing. Ia sudah lama tidak punya rumah, hanya tempat singgah, markas, dan ruang gelap tanpa kasih. Saat Ustaz menepuk pundaknya, Raka hampir tak kuasa menahan air mata. Ia menatap langit biru di atas pesantren itu, seolah langit yang dulu gelap di pelabuhan kini memberi secercah cahaya baru. Hari-hari pertamanya di pesantren bukan hal mudah. Raka harus belajar hal-hal yang tak pernah ia bayangkan, cara berwudu, membaca Al-Quran, bahkan duduk sopan saat mengaji. Ia kikuk, kaku, dan sering salah. Beberapa santri kecil tertawa pelan saat melihatnya salah membaca huruf hijaiyah. Tapi Ustaz Rahman selalu menenangkannya. "Jangan malu belajar, nak. Dulu kau ahli dalam berkelahi, sekarang belajarlah untuk damai." Dan perlahan, rasa rendah diri yang semula membungkusnya mulai terkelupas sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat semua santri sudah tidur, Raka duduk sendirian di teras surau. Angin lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia memandangi tangannya, tangan yang dulu membunuh, kini digunakan untuk membalik halaman kitab suci. "Apakah Tuhan beneran bisa maafin orang kayak gue?" gumamnya pelan. Ustaz Rahman yang ternyata belum tidur, muncul di belakangnya dan menjawab dengan tenang, "Bukan soal layak atau tidak, nak. Tuhan itu maha luas. Bahkan laut pun malu dibanding ampunannya." Mendengar itu, Raka tak mampu lagi menahan tangisnya. Hari berganti, dan perlahan Raka mulai diterima di lingkungan pesantren. Ia menjadi penjaga kebersihan, membantu di dapur, memperbaiki pagar, bahkan mengantar air ke surau setiap pagi. Anak-anak santri mulai mendekatinya, terutama seorang bocah yatim bernama Fadil, yang selalu mengikuti Raka kemanapun ia pergi. "Bang Raka, nanti ajarin aku pukul-pukulan, ya," ucap bocah itu polos. Raka tersenyum samar, lalu menepuk kepalanya, "Nanti, kalau kamu udah bisa hafal surat Al-Ikhlas dulu." Candanya disambut tawa renyah Fadil, suara yang mulai menambal retakan di hatinya. Namun di balik semua itu, bayang-bayang masa lalu belum benar-benar pergi. Setiap kali mendengar suara motor dari jauh atau teriakan keras, tubuh Raka menegang. Ia masih dihantui rasa takut kalau dunia lamanya akan menemukan dia lagi. Kadang, di tengah doa, ia terdiam lama, tak sanggup melanjutkan. Tapi setiap kali rasa itu datang, Ustaz Rahman selalu menepuk bahunya dan berkata, "Ingat, nak, setan paling takut bukan pada orang suci, tapi pada orang berdosa yang sedang berusaha kembali." Suatu subuh, setelah lama tak bisa tidur, Raka berdiri di halaman pesantren dan melihat matahari terbit di balik pepohonan. Warna oranye keemasan itu menyelimuti wajahnya, membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati, ia berjanji, bukan kepada Ustaz Rahman, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri dan arwah Dini, bahwa mulai hari itu, darah yang menodai hidupnya akan ia tebus dengan kebaikan, sekecil apapun. Ia menatap tangannya sekali lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat bukan darah, tapi cahaya. Sudah berbulan-bulan Raka tinggal di pesantren Nurul Hidayah. Rambutnya kini lebih rapi, wajahnya bersih, dan suaranya lebih tenang. Ia bahkan mulai dipanggil dengan nama, Bang Raka, oleh para santri kecil. Tapi di balik ketenangan itu, malam-malamnya masih dihantui bayangan masa lalu. Dalam mimpi, ia sering melihat Dini, berdiri di dermaga, tersenyum sambil berkata, "Abang udah di jalan yang benar, tapi jangan berhenti di tengah." Setiap kali terbangun, air mata menetes tanpa ia sadari. Ia belajar menerima, tapi belum bisa melupakan. Luka itu tak lagi berdarah, namun bekasnya tetap terasa di setiap detak jantungnya. Suatu sore, ketika Raka sedang menimba air bersama Fadil, dua orang tamu datang ke pesantren. Mereka berpakaian lusuh dan bertanya dengan nada curiga, "Di sini benar ada orang bernama Raka?" Fadil menjawab polos, "Iya, Bang Raka sekarang tinggal di sini." "Kenapa, Bang?" Tapi sebelum anak itu sempat bicara lebih jauh, Ustaz Rahman muncul dan menatap kedua pria itu tajam. "Kalau urusan kalian dengan Raka, biarlah lewat saya," ucapnya tegas.
Kedua orang itu terdiam, lalu pergi tanpa banyak bicara. Namun dari tatapan mereka, Raka tahu, masa lalunya telah menemukan jejaknya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Angin membawa aroma laut, membuat ingatannya terbang kembali ke pelabuhan Tanjung Arwana. Ia ingat wajah-wajah yang dulu ia sakiti, termasuk Bowo, anak buahnya yang dulu berkhianat. Kini, kabar bahwa Raka telah insaf, tentu jadi bahan tertawaan bagi dunia bawah. Macan hitam jadi santri, mereka pasti menganggapnya lelucon. Tapi di lubuk hatinya, Raka tahu, orang-orang itu tak akan berhenti sampai mereka menariknya kembali ke kegelapan. Ia menatap langit dari jendela kamarnya, berbisik lirih, "Ya Allah, kalau ini ujianmu, kuatkan aku. Aku nggak mau kembali." Keesokan harinya, pesantren mendadak gaduh. Seseorang menyebarkan selebaran berisi foto lama Raka dengan judul besar, "Preman Sadis Pelabuhan Tanjung Arwana kini bersembunyi di balik sorban." Santri-santri berbisik, sebagian ketakutan, sebagian tidak percaya. Beberapa warga desa bahkan mulai menjauh, khawatir pesantren mereka diserang. Raka berdiri di depan surau, menatap kertas itu dengan wajah menunduk. Ia tahu, masa lalunya akhirnya menamparkan keras ketenangan yang selama ini ia bangun. "Aku udah coba berubah, tapi kenapa masa lalu terus ngejar?" katanya dengan suara bergetar. Ustaz Rahman mendekat dan menepuk bahunya, "Karena Allah ingin tahu seberapa kuat niatmu, nak. Ujian tidak datang untuk menjatuhkan, tapi untuk meneguhkan." Hari-hari berikutnya menjadi berat. Beberapa santri mulai menjauh, takut mendekat padanya. Tapi hanya Fadil yang tetap setia menemani. "Aku nggak takut sama Abang Raka," katanya polos, "karena Abang sekarang orang baik." Ucapan sederhana itu menembus jantung Raka lebih dalam daripada ribuan penghakiman. Ia menatap bocah itu dan tersenyum samar, lalu menunduk untuk menahan air mata. "Makasih, Dil, mungkin cuma kamu yang percaya aku bisa berubah." Dalam hati, Raka berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan lari lagi. Ia akan hadapi semua, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan iblis masa lalunya sendiri. Beberapa malam kemudian, suara motor meraung di depan pesantren. Raka langsung terbangun. Dari jendela, ia melihat 4 pria berjaket kulit berdiri sambil menatap ke arah surau. Salah satunya, wajah yang tak akan pernah ia lupakan, Bowo, tangan kanannya dulu yang kini memimpin geng lamanya. "Gue udah denger kabar lo, Bang," teriak Bowo dengan suara sinis. "Macan hitam sekarang jadi ustaz, ya. Dunia emang udah gila." Santri-santri berlarian ketakutan, sementara Ustaz Rahman berdiri di depan gerbang dengan tenang. Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar ejekan, ini peringatan. Bowo datang bukan untuk bicara, tapi untuk mengganggu ketenangan yang telah ia bangun. Setelah rombongan itu pergi, Ustaz Rahman memanggil Raka ke ruangannya. "Nak," ucapnya pelan, "setiap orang yang berusaha berubah pasti akan diuji oleh masa lalunya. Tapi ingat, Raka, yang menentukan siapa dirimu bukan siapa kamu dulu, tapi siapa yang kamu perjuangkan sekarang." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar hebat. Ia menunduk, lalu menggenggam tangannya kuat-kuat. "Ustaz, kalau mereka datang lagi dan ganggu pesantren ini, saya nggak bisa diem aja." Ustaz menatapnya dengan tatapan dalam, "Kalau kau harus berjuang, berjuanglah dengan cara yang baru. Jangan lawan mereka dengan tanganmu, tapi dengan hatimu." Malam itu, Raka duduk di serambi surau sendirian. Lampu minyak berayun tertiup angin, sementara di kejauhan suara jangkrik beradu dengan desir dedaunan. Ia tahu pertempuran berikutnya bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu menahan diri. Di dadanya, 2 suara bertarung, suara macan hitam yang haus darah, dan suara lembut dari doa-doa yang kini mulai tumbuh di hatinya. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Dini, kalau kamu bisa dengar aku, doain aku tetap kuat di jalan ini. Aku janji, aku nggak akan kembali ke kegelapan lagi." Dan di langit malam yang sunyi itu, seolah alam ikut mendengar, angin berhembus lembut, seakan menjawab, "Teruslah berjalan, Raka. Cahaya sudah menantimu." Pagi di pesantren Nurul Hidayah dimulai seperti biasa, lantunan doa, tawa santri kecil, dan aroma nasi hangat dari dapur. Tapi di hati Raka, badai masih belum reda. Semalam, tatapan Bowo dan tawa sinisnya terus bergaung di kepalanya. Ia tahu, masa lalunya tidak akan berhenti mengejarnya begitu saja. Namun setiap kali ia melihat wajah Fadil yang tersenyum polos, semua amarah itu mereda sejenak.
Kalau aku jatuh lagi ke kegelapan, bocah ini yang paling akan kecewa, pikirnya. Itulah alasan Raka tetap bertahan, bukan lagi karena takut dosa, tapi karena ia ingin melindungi kebaikan yang baru tumbuh di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, pesantren mendapat kabar mengejutkan. Kelompok perampok bersenjata mulai beraksi di desa sekitar. Para warga resah, sementara Ustaz Rahman menenangkan mereka dengan sabar. Kita hadapi dengan doa, bukan dengan dendam, katanya. Tapi bagi Raka, kabar itu menggetarkan sisi lamanya. Naluri, macan hitam, dalam dirinya terbangun lagi. Ia tahu dunia luar tidak mengenal belas kasihan. Namun ia menahan diri, mengingat pesan Ustaz, lawan dengan hatimu. Ia memendam gelisah itu, berusaha meyakinkan diri bahwa kekuatan sejati bukan pada tangan, tapi pada kesabaran. Suatu malam, ketika semua santri sudah tertidur, suara gaduh terdengar dari luar pagar pesantren. 3 orang asing dengan wajah tertutup masuk diam-diam, mencoba mencuri barang dari gudang sembako. Raka yang berjaga malam itu segera menyadari. Naluri lamanya bereaksi cepat, tubuhnya refleks, sigap seperti dulu. Namun kali ini, ia tidak membawa besi atau pisau, hanya membawa lentera kecil dan doa di bibirnya. Berhenti, suaranya menggema di tengah gelap. Para pencuri terkejut, mencoba kabur, tapi Raka menghalangi jalan mereka. Aku nggak mau sakiti kalian. Tapi tempat ini bukan tempat untuk dosa. Suaranya berat, tegas, tapi tanpa amarah. Para pencuri itu awalnya menertawakan, namun ketika melihat mata Raka, sesuatu membuat mereka gentar. Tatapan itu bukan lagi tatapan preman haus darah, tapi mata seseorang yang telah berperang dengan dirinya sendiri dan menang. Salah satu dari mereka, masih muda, menjatuhkan karungnya dan berlari. 2 lainnya mengikuti, ketakutan. Raka berdiri di sana sendirian, napasnya terengah, tapi dadanya terasa ringan. Ia menatap langit, mengangkat lentera tinggi-tinggi seolah mempersembahkannya pada Tuhan. Malam itu, tanpa darah dan tanpa kekerasan, Raka berhasil menyelamatkan pesantren. Untuk pertama kalinya, ia menang, bukan atas orang lain, tapi atas dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ustaz Rahman mengetahui kejadian itu. Kau tahu, nak, katanya sambil menatap lembut, dulu aku takut, suatu hari kau akan kembali pada jalan lamamu. Tapi sekarang aku sadar, mungkin Allah menyelamatkan pesantren ini bukan lewat aku, tapi lewatmu. Raka menunduk, matanya berkaca. Saya cuma pengen ngelindungi tempat ini, Ustaz, ini satu-satunya tempat yang bikin saya ngerasa manusia lagi. Ustaz Rahman tersenyum, dan kau sudah membuktikan, nak. Dulu kau menebar takut, sekarang kau menebar aman. Sejak malam itu, santri-santri mulai melihat Raka dengan pandangan berbeda. Mereka tak lagi takut, malah menghormatinya. Fadil bahkan dengan polos berkata, Bang Raka sekarang pahlawan pesantren. Raka hanya tertawa kecil, tapi di hatinya, kata, pahlawan, terasa terlalu berat. Ia tahu, dirinya belum suci, belum bersih sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak malu dengan siapa dirinya sekarang. Ia mulai memimpin kerja bakti, mengajari santri bela diri sederhana untuk berjaga, dan setiap kali azan berkumandang, ia selalu berada di barisan depan. Perlahan, macan hitam benar-benar berubah menjadi pelindung pesantren. Namun, di balik ketenangan itu, badai baru sedang menunggu. Dari kejauhan, Bowo mendengar kabar bahwa Raka kini dihormati di pesantren, bahkan dianggap sebagai sosok panutan. Iri dan amarah membakar hatinya. Dia yang ninggalin dunia kita, sekarang malah dipuja. Geramnya, kalau dia pikir bisa kabur dari masa lalu, gue bakal buktiin dia salah. Dan di malam yang sama, di bawah cahaya lampu pelabuhan yang muram, Bowo mulai menyusun rencana untuk menghancurkan hidup Raka, sekali lagi. Sementara itu, Raka berdiri di serambi surau memandangi bulan purnama. Angin lembut menyapa wajahnya, dan dalam hatinya ia berbisik, Dini, aku udah belajar berdamai dengan masa lalu. Tapi kalau badai datang lagi, aku janji, aku nggak akan lari. Ia mengepalkan tangan, bukan dalam amarah, tapi dalam tekad. Kini ia tahu, perjuangan sejati bukan di jalanan, bukan melawan geng atau musuh, tapi melawan kegelapan yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, cahaya lentera di pesantren itu tak sekadar menerangi halaman, tapi juga menerangi jiwa seorang mantan preman yang akhirnya belajar menemukan Tuhan di tengah gelapnya masa lalu. Malam itu udara terasa berat di langit pesantren.
Awan hitam bergulung di atas atap surau, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Raka duduk di serambi dengan Al-Quran terbuka di depannya, tapi pikirannya melayang jauh. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sejak Bowo menampakkan diri beberapa minggu lalu, ketenangan yang ia rasakan seolah hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya. Dalam diam, ia berdoa lirih, "Ya Allah, kalau ini ujian, izinkan aku tetap di jalanmu. Jangan biarkan aku kembali jadi Raka yang dulu." Kekhawatiran itu terbukti saat keesokan paginya, warga desa datang tergopoh-gopoh ke pesantren. Gudang sembako milik pesantren terbakar hebat dini hari tadi. Api melalap segalanya, beras, alat dapur, hingga kitab-kitab bantuan. Asapnya masih tampak dari kejauhan. Ada yang lihat orang naik motor kabur dari arah sana. Teriak seorang warga. Raka berlari ke lokasi bersama beberapa santri, dan begitu melihat sisa api yang menghitamkan langit, hatinya langsung tahu, ini bukan kecelakaan. "Bowo," gumamnya lirih, matanya memerah oleh amarah yang berusaha ia tahan. Wajah Ustaz Rahman pucat. Ia menepuk bahu Raka pelan, "Nak, jangan terbakar amarah. Kita ikhlaskan. Allah Maha melihat." Tapi bagi Raka, ucapan itu seperti bara yang menyentuh luka. Semua hasil kerja keras, semua harapan santri kecil, kini berubah jadi abu. Dadanya bergemuruh. Untuk pertama kalinya sejak masuk pesantren, Raka ingin memukul sesuatu, ingin berteriak seperti dulu. Tapi kali ini, ia tidak meninju dinding atau orang lain, ia meninju dadanya sendiri sambil berbisik, "Tahan, Raka, tahan." Air mata jatuh di tanah berdebu, bercampur dengan abu hitam dari kebakaran itu. Beberapa hari kemudian, polisi datang menyelidiki, tapi tak banyak yang bisa mereka temukan. Raka memilih diam, tak menyebut nama Bowo. Ia tahu, jika ia buka mulut, geng lamanya itu akan datang dengan amarah yang lebih besar, dan pesantren bisa jadi korbannya. Namun diam juga bukan solusi, karena diam berarti membiarkan kejahatan menari di atas kebaikan. "Aku nggak bisa terus ngumpet di balik doa, Ustaz," katanya suatu malam. "Kalau mereka datang lagi, aku nggak akan tinggal diam." Ustaz Rahman menatapnya dalam-dalam. "Kau masih ingin melawan dengan tangan, Nak?" Raka terdiam. "Aku cuma ingin melindungi," jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Beberapa santri mulai ketakutan dan ingin pulang. Warga desa menuduh pesantren membawa sial karena ulah masa lalu Raka. Kalau bukan karena dia, nggak mungkin ada yang berani nyerang tempat ini, kata seorang bapak di warung. Raka mendengar semuanya, tapi tak menjawab. Ia hanya berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk. Namun malam itu, di kamarnya yang sunyi, ia menatap wajahnya di cermin dan bertanya pada diri sendiri, "Sampai kapan aku harus menanggung dosa yang udah coba aku tebus?" Tatapan di cermin itu bukan lagi tatapan macan hitam, tapi tatapan seorang manusia yang hampir kehilangan arah di tengah niat baiknya sendiri. Suatu malam, saat semua santri tertidur, Raka melihat bayangan di gerbang pesantren. Sosok itu berdiri di bawah lampu jalan yang remang, Bowo, dengan senyum bengisnya. "Gue udah bilang, lo nggak bisa kabur dari masa lalu, Bang," katanya pelan tapi menusuk. "Lo pikir pakai sarung bisa hapus darah yang lo tumpahkan?" Raka hanya diam, menatap lurus ke matanya. "Gue nggak mau berantem, wow." Tapi Bowo menertawakan, "Lo bukan Raka yang gue kenal. Lo pengecut sekarang." Ucapan itu seperti pisau yang menembus hati Raka. Ia menggenggam tangannya erat, tapi tetap menunduk. "Kalau dulu gue kuat karena kebencian, sekarang gue kuat karena gue tahu takutnya kehilangan arah." Bowo meludah ke tanah dan pergi, tapi sebelum melangkah jauh ia berkata, "Nikmatin kedamaian lo selagi bisa. Gue bakal balik lagi, dan waktu itu, lo bakal nyesel nggak bunuh gue dulu." Raka menatapnya pergi, dan entah kenapa, tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena di dalam dadanya, api lama kembali menyala, api yang sudah lama ia kubur dengan doa dan kesabaran. Ia berjalan pelan ke dalam surau, duduk bersimpuh, lalu menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, tolong aku. Aku takut pada diriku sendiri." Dan malam itu, di antara isak tangis dan doa yang terbata, Raka menyadari satu hal, bahwa kadang, musuh paling berbahaya bukan orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi sisi gelap diri kita sendiri yang menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Malam itu hujan turun tanpa henti. Petir menyambar di langit pesantren, seolah langit pun menahan napas.
Raka duduk di serambi surau, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pergolakan batin yang tak bisa ia redam. Kata-kata Bowo terus terngiang di telinganya, "Lo bakal nyesel nggak bunuh gue dulu." Kalimat itu seperti racun yang menetes pelan ke dalam jiwanya. Raka tahu, jika Bowo datang lagi, ia tak hanya akan membawa dendam, tapi juga kehancuran bagi pesantren dan semua orang yang kini menjadi keluarganya.